wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang kami hormati, khusus segenap pengurus DKM Al-Furqan, Pak Haji Ismail SC dan seluruh jamaah yang hadir pada subuh ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini akan menjadi wasilah turunnya rahmat maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, saat ini kita telah mulai kembali pengajian bulanan yang dilaksanakan setiap minggu yang pertama setelah kita tawakuf saat menjelang datangnya Ramadan dan Idul Fitri, dan hari ini baru kita mulai kembali. Jadi kurang lebih akulah alhamdulillah ya. Cukup lama Pak. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali, bisa hadir kembali di majlis ini. Semoga majlis kita jadi majlis yang senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, mengawali kajian hadis kita pada subuh ini, mari sama-sama kita berdoa suratul Fatihah. Semoga dengan karunia baraka suratul Fatihah majlis kita akan majlis yang dapat memberikan manfaat buat kita semua, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadin muttasil Imam al-Malik rahimahullah ta'ala wa damana qabihi wa tabi'uhu min dawlina min qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaihi. Hadirin, kita masih melanjutkan bab tentang ta'dzim hurumatil muslimin. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban untuk memuliakan, menghormati, membesarkan hurumat, kehormatan daripada orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam, orang-orang mukmin itu orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib menghormatinya, wajib memuliakannya. Saling menghormati, saling memuliakan. Tidak boleh menghinakan, tidak boleh menyakiti. Nah, dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah putranya Umar, namanya Abdullah bin Umar. Jadi Sayyidina Umar khalifah Nabi, khalifah yang kedua setelah Nabi wafat, itu punya anak namanya Abdullah. Maka kalau Ibnu Umar, putranya Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhoi mereka, baik bapaknya Umar maupun putranya Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Qala itu fi'il madhi, artinya sudah diucapkan oleh Nabi. Apalagi kita hidup setelah Nabi wafat sudah 14 abad lebih, ya. 1447 tahun yang lalu berarti. Apa kata Nabi? Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu ya saudaranya siapa? Orang Islam lagi, Pak. Islam itu agama, Muslim orangnya, ya. Jadi orang Muslim, orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Jadi saudara kita siapa? Orang Islam. Bahkan nanti Pak, salah satu pertanyaan di alam kubur oleh malaikat munkar nakir ditanya, wa man akhuka, siapa saudaramu? Itu bukan jawabnya saudara saya yang tua si A, si B, yang di bawah saya muda, si C, si D, bukan itu, Pak.
tapi saudara fil aqidah, saudara dalam akidah, fiddin, saudara dalam agama. Ini wajib dipahami Pak nih. Ini sering atau banyak orang kita tidak memahami, sehingga karena tidak paham siapa saudara kita yang sesungguhnya, sama orang-orang non-Islam begitu baik, ya, sesama muslim malah pada gontok-gontokan. Ini salah. Apalagi sampai punya penilaian mendingan orang Kristen ya daripada orang Islam. Ini bahaya Pak. Ya, Bapak sudah menganggap saudara Bapak lebih buruk, lebih baik daripada, lebih buruk daripada orang-orang Islam. Jangan. Jadi setiap orang yang ada iman di dalamnya, ada Islam di dalam dadanya, itu sangat mulia si Allah. Walaupun secara individu ada kekurangan-kekurangan, ada kelemahan-kelemahan. Ya berkali kan memang disitulah Allah menjadikan manusia itu bervariatif. Ada yang sabar, ada yang emosian, ya kan? Ada yang kalau ngomong santun, ada yang kalau ngomong apa? Emosi, marah-marah. Ada yang begitu. Nah disinilah Allah mengajar kita untuk memiliki sifat sabar. Kenapa? Ketika ada orang bicara dengan kita enak, itu nyaman. Tapi ada yang bicaranya kagak enak, ya kan? Disitulah kita harus sabar. Itulah yang namanya manusia. Loh, kalau manusia ngomongnya enak semuanya, sikapnya baik semuanya, sifat sabar kita nggak mau pakai Pak. Ya kan? Justru di situ ada ajaran yang namanya sabar, syukur. Ada orang ngomongnya enak, alhamdulillah kita bersyukur. Orang ngomongnya kasar, ya sabar, yang namanya manusia kan gitu Pak. Jadi bapak-bapak harus ditanamkan dalam hati kita, dalam akidah kita, al-muslim, aku muslim. Semua orang Islam adalah apa? Saudara. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. La yadlimuhu artinya kita tidak boleh menzoliminya. Kalau dalam bahasa terjemahan ya, tidak boleh menzolimi ia atau dia. Artinya ada sesama muslim tidak boleh apa? Saling zolim. Apa itu zolim Pak? Zolim itu artinya kita melakukan satu perbuatan yang bukan pada tempatnya. Contoh, semestinya orang tadi kita hormati, tapi justru sebaliknya dia tidak menghormatinya. Semestinya kita kalau ketemu bicaranya harus santun, tapi seringkali kita tidak santun. Atau seringkali orang dalam interaksi dengan orang lain kadang-kadang berbuat curang ya, yang pada akhirnya dapat merugikan saudaranya. Contoh dalam hal muamalah dagang, yang dagang muslim, yang si pembeli muslim, itu kan saudara. Tapi kadang-kadang si pedagang rela menzalimi saudaranya. Apa contohnya? Ketika dia dagang buah, semestinya kalau sekilo itu 10 on Pak. Tapi banyak kan yang disebutnya sekilo pas ditimbang lagi dengan timbangan yang benar adanya cuma 8 on. Ya kan? Itu berarti kita sudah menzalimi saudara kita, mengurangi hak dia sebanyak 2 kali.
Mohon maaf, Bapak katakan warung jual gula, diplastikin tuh, ada yang plastiknya 2,5 on seperempat, ya, ada yang 1/2 kilo, ada yang 1 kilo. Nah itu kalau yang kita timbang 1 kilo, kita bilang ini plastik isinya 1 kilo, ternyata cuma ada 9 on, zolim nggak tuh Pak? Dan yang kita zolimi bukan orang lain, siapa? Saudara kita, ya. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, kira-kira kalau kita dizolimi sama orang, senang gak tuh? Hah? Senang gak? Ya gak senang. Makanya kata Nabi, ya, cintailah saudara kamu seperti mencintai diri kamu sendiri. Apa maksudnya? Apa setiap kita makan harus makan bareng, kita pergi bareng? Bukan begitu Pak. Artinya perlakukanlah saudara kita yang muslim, siapapun dia, sama dengan memperlakukan diri kita sendiri. Contoh, kalau kita dibohongi sama orang, enak gak Pak? Enak. Maka jangan pernah membohongi orang lain. Kalau Bapak beli telur 1 kilo isinya 8 on, kira-kira kesel nggak tuh? Kesel. Ya kan? Maka jangan pernah kurangi hak orang lain. Dia pun. Jadi kalau itu diperlakukan sama kita, kita kagak senang, jangan kita lakukan untuk orang lain. Bapak diceritakan sama saudara, sama orang lain tentang aib kita, senang gak gitu? Enggak. Maka jangan pernah menceritakan aib orang lain, kayak gitu. Terus kalau Bapak umpama punya tetangga baik, punya makanan bawain, makan bawain, senang gak? Senang. Maka kita pun harus menyenangkan orang lain seperti kita senang diperlakukan oleh orang lain. Perlakukanlah orang lain dengan baik, begitu ya. Jadi sayangilah saudara kamu seperti kamu menyayangi diri sendiri. Artinya apa? Kalau kita disakiti gak enak, jangan pernah nyakiti orang lain. Kalau kita dihormati sama orang, senang, maka hormatilah orang lain biar disenang. Itu yang dimaksud sayangilah saudara kamu seperti menyayangi diri kamu sendiri. Saya kira kalau hadis ini diamalkan oleh orang Islam, hidup kira-kira enak. Di dunia udah kayak di surga. Gak ada orang yang ngomongnya kasar, gak ada orang yang mau menjuali kita, gak ada orang yang mau nyakitin kita. Kalau memang hadis ini dapat tempat di hati umat Islam. Justru sebaliknya, yang banyak orang itu bukan mengamalkan ajaran Nabi, malah ngikutin hawa nafsu. Sehingga apa? Dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam komunikasi, seringkali omongannya nyakiti, seringkali sikapnya tidak menyenangkan, seringkali dalam hal muamalah jual beli sering mengurangi takuran, sering mengurangi timbangan. Itu penting sampai Allah turunkan wahyu, ya, supaya kita bersikap adil. Wailun lil mutaffifin alladzina idza tahu 'alan nasi yastaqu wa idza kanu mawazanuhum tusir. Wailun secara harfiah maknanya wail itu celaka. Tapi ulama tafsir wailun itu artinya neraka wail, Pak. Allah sudah siapkan neraka wail buat siapa?
al-mutaffifin, orang-orang yang suka berbuat curang. Alladzina idza ala nas yastaw. Kalau dia nimbang punya orang untuk dia, hati dia beli pengennya cukup, ya kan? Tapi kalau dia jual punya dia nimbang untuk orang, selalu dia pengen dikurangi. Saya tanya, terjadi nggak ini di masyarakat? Terjadi. Iya, di pasar, di mana. Nah, kita itu bapak-bapak dan saudara-saudara punya Tuhan, yakin apa yang kita kerjakan si pembeli nggak tahu, tapi Allah tahu. Hanya bapak, ya. Cobalah kalau kita dalam hidup ini sebagai pedagang yang jangan pernah berbuat apa curang. Kalau pengen berkah. Tapi kalau kita curang, walaupun dari sisi materi kita untungnya, untung 1 pon. Kalau bilang katakan 1 hari habis 10 kilo berarti 10 pon, untung sekiloan gitu kan? Ya sekilo bulan berapa duit sih? Secara materi kita dapat lebih banyak, tapi di sini tidak ada yang namanya keberkahan. Hidup itu yang paling enak itu berkah. Berkah umurnya, berkah rezekinya. Berkah umur artinya dalam hidup ini kita rajin ibadah, gak males. Datang waktu sholat, kita sholat sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Satu kewajiban yang sudah jelas waktu. Jangan kita meremehkan sholat. Dalam kitab Tasawuf Nasyidiyah dikatakan alladzina yatahawwanuna bis-sholat yurisu al-khotimah. Orang yang sering meremehkan sholat. Zuhur jam 12 berapa sekarang? Katakan jam 12 sudah datang. Kerjanya ntar masih lama. Jam 2 belum apa? Asar jam 3 lewat seperempat udah datang. Kadang-kadang udah mau maghrib berlebat sholat. Yang penting kan sholat. Kayak gitu lah. Betul, sholat itu penting. Tapi tidak asal-asalan, Pak. Kerjakanlah sesuai dengan ketentuan. Walaupun secara fikih boleh kita sholat katakan sebelum datang waktu maghrib, sholat asar. Tapi itu sudah waktu karohah. Apalagi kita undur-undur sengaja, Pak. Ya, itu bisa berdosa. Tahu orang yang suka meremehkan sholat, yuritu su'al khatimah, akan mewariskan matinya su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Baik, jadi hadirin sekalian, harus ditanamkan dalam hati kita dan menjadi bagian dari akidah kita. Semua muslim adalah saudara. La yazlimuhu, jangan pernah kita menzoliminya, nyakitin, nyusahin, jangan. Wala yuslimuhu, yuslim di sini artinya kita tidak boleh membiarkan mereka dalam kesusahan ketika mereka sedang mendapatkan ujian, bantu. Jangan dibiarin. Kita hidup di kampung kan, Pak, ada aja orang yang susah, ada enggak? Kadang-kadang orang punya sifat ego, ya kenapa? Apa yang gue pusing bikin urusan dia? Kan gitu, Pak. Gue juga punya anak, punya keluarga yang gue panik, ya. Jadi hadirin sekalian, jangan membiarkan saudara kita mereka dalam kesusahan. Apa yang kita bisa bantu. Ya sekarang nih, Pak, saudara kita sedang
mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Saudara kita di Palestina, ya kan? Karena Palestina dijajah oleh siapa? Zionis Israel. Nah itu jangan biarin, dasar bukan negara bom apa yang pikirin. Ini nggak benar Pak. Paling tidak kalau kita tidak bisa membantu ke sana, paling tidak kita doain, ya kan, supaya Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin di Palestina wa fi Gaza, ya Allah. Tolonglah saudara kami kaum muslimin, para mujahid yang ada di mana? Di Palestina. Doa. Syukuran dan rezeki, donasi, bantu. Ketika ada orang yang sangat peduli dengan saudara kita Palestina, menghimpun dana, kita bisa bantu, walaupun hanya 50.000, 100.000. Bantuan kita sangat besar nilainya bagi mereka. Ini jangan kita masa bodoh, bukan urusan kita. Gue juga banyak kebutuhan jadi doa, donasi 2D 1B, doa, donasi, sumbang. B-nya apa? Boykot, pakai. Jangan kita sedikit pun ada pemikiran untuk bela saudara. Itu berarti kita tidak merasa dia itu saudara kita. Dan nanti di akhirat ditanya, uang ikhwan siapa saudara kami. Jadi bisa tidaknya menjawab di alam kubur nanti tergantung sikap kita di dunia kepada sesama muslim. Kalau kita tidak pernah peduli terhadap urusan sesama muslim, baik urusan dunianya, urusan agamanya, kagak bakal bisa menjawab. Tak bakal bisa menjawab. Kita tidak pernah kenal dengan saudara kita. Jadi, banyak kata Nabi, la yusriku, jangan dibiarkan orang dalam kesulitan, dalam kesusahan. Kita boikot semua produk-produk yang berafiliasi ke Yahudi, jangan dibeli. Maka sekarang sering saya katakan, coba belajarlah di warung-warung tetangga kita yang jelas agamanya apa? Islam. Kalaupun dia nanti sukses dalam hal ekonomi, dia punya duit banyak, dia nyakulin anaknya pinter jadi dokter, kan dokternya muslim kan itu Pak. Kalau dia sukses didik anaknya jadi kiai, kan bisa dakwah. Jadi insinyur, kan bisa. Sehingga apa? Ketika dia membuat desain rumah, katakan bagaimana caranya. Kalau dia muslim, dia akan desain sesuai dengan ajaran Islam. Katakan bagaimana rancang kamar, termasuk kamar mandinya, termasuk kedudukan toiletnya. Jangan sampai toilet itu dipasang mujur timur barat sehingga kalau nongkrong ada kiblat. Ya kan? Mestinya apa? Madepnya selatan atau kemana? Jadi kalau dia BAB ngadep nongkrong ke sana. Tapi kalau ke sini ngadepin lagi telanjang, ngadepin kiblat. Atau kalau madepnya ngetat dia membelakangkan apa? Kiblat. Itu kan suul adab. Tapi kalau dia muslim, dia paham apa didesain sedemikian rupa sehingga kedudukan WC tadi tidak saat digunakan orang yang tidak ngadepin kiblat, tidak membelakangi apa kiblat. Gitu. Tapi kalau kita belanja di toko-toko yang jelas bukan punya orang Islam, itu kan membesarkan orang non-Islam.
Apalagi kalau dia selalu membantu perjuangan-perjuangan Yahudi, itu sama juga kita membunuh saudara kita, ya. Walaupun memang bukan dengan pisau. Sekarang itu kan Pak, senjata yang paling aman senjata ekonomi. Jadi negara-negara yang dianggap negara maju dan besar itu yang ekonominya maju. Israel bentuknya sedikit Pak, tapi secara ekonomi banyak negara-negara barat yang bantu, makanya kuat ya. Jadi hadirin sekalian, la yuslimu, jangan membiarkannya. Asal tersaling menyerahkan. Jadi jangan dibiarkan di dalam susah, kita bantu. Maka nabi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Siapa orang yang hadir dalam hajat saudaranya, insya Allah akan hadir dalam hajatnya. Apa artinya Pak? Ada orang yang kesusahan, katakan suaminya wafat, dia hidup sebagai janda, anaknya banyak yang harus dinafkahi, ya kan? Coba bayangkan keluarga yang lengkap, istri suami ada, kadang-kadang repot dalam memberikan nafkah, apalagi bapaknya banyak. Dia punya kebutuhan hidup yang sangat banyak, kebutuhan pendidikan, kebutuhan makan sehari-hari. Hadir kita di situ, dalam artian hadir di situ kita membantu hajat orang apa? Lain, membantu kebutuhan orang lain. Walaupun kita sendiri memang banyak kebutuhan Pak, ya. Sebab dalam manusia jangankan punya duitnya sedikit, banyak aja juga nggak pernah merasa apa cukup, kurang kan gitu. Nah kita hadir di situ dalam bentuk apa? Membantu meringankan kebutuhan orang lain, baik dalam hal ekonomi, dalam hal urusan rumah tangga, dalam hal masyarakat, bantu. Nah kalau kita sering hadir untuk membantu hajat saudara kita yang sesama muslim, ini hadisnya sahih. Kana Allah fi hajati. Ini saya Allah akan hadir ketika kita punya hajat. Allah hadir untuk membantu menyelesaikan hajat kita. Artinya apa? Solusinya akan digampangi, dimudahkan oleh Allah. Allah kasih solusi. Jangan keluar. Tapi jangan pernah berharap Allah membantu hajat kita ketika kita tidak pernah peduli untuk membantu hajat saudara kita. Allah sudah ciptakan manusia kan sama. Dalam masalah rezeki sama enggak? Enggak sama. Kata Allah, "Naqasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya." Kami sudah bagi-bagi Pak. Sudah pecah-pecah ma'isyatahum, ma'isyah mereka, kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, Allah tidak sama ratakan tuh dalam memberikan rezeki hambanya. Ada sekian. Kayak gitu. Jangan bapak berkata Allah nggak adil. Justru kalau Pak semuanya sama, hidup ini tidak akan nikmat. Satu contoh ada Pak. Kalau umpama orang hidup butuh beras Pak. Semua orang punya beras. Nggak ada yang tanam sayuran, nggak ada yang tanam buah-buahan, beras semuanya. Enak kan itu? Iya kan? Makanya ada punya, dia tanam beras, dia tanam jagung, dia tanam semangka.
Kan gitu Pak, biar tanam cabai supaya semua kebutuhan kita ada. Di situ terjadi namanya apa? Barter patukan. Yang butuh beras karena dia tanam cabai, dia butuh beras, beli sama yang tanam beras, kan itu Pak. Nah yang punya padi nggak punya cabai timun, kan gitu. Makanya Allah bilang nggak sama. Nah mau sambil masuk mais sebenarnya kan gitu. Kalau orang kaya semuanya kayak mau dagang, Bapak mau coba. Kita bersyukur Pak, kita nggak pernah tanam tomat, tapi kita sering nggak makan tomat. Sering, ya kan? Makanya orang kampung sama orang kota tuh nggak boleh sombong dengan orang kampung Pak. Orang kota nggak bisa hidup dengan orang kampung. Kenapa sih nggak bisa hidup? Ada nggak orang kota yang tanam padi? Yang tanam kacang panjang, ya kan? Justru orang kampung bisa hidup tanpa orang kota. Dia pengen nyayur jantung pisang, ada. Pengen ngerebus singkong, ada. Kan itu Pak. Pengen nyayur asam, ada. Kan itu. Jadi saling. Ketika orang kampung butuh dana pendidikan anak, dia bisa jual singkong, bisa jual kacang, kan gitu Pak. Ya. Nggak boleh orang kampung sombong, juga orang kota nggak boleh apa. Justru dengan adanya orang kampung, orang kota bisa hidup. Sebaliknya orang kota nggak bisa hidup kalau nggak ada orang apa kampung. Walaupun duitnya banyak, mau makan duit, kalau dia pengen nyayur kacangnya nggak ada kan begitu. Jadi segitu. Makanya kata Allah walladzina qutilu biro dirizqihim alama malakat aymanuhum. Orang-orang yang dilebihkan rezekinya, duitnya lebih banyak, hartanya lebih banyak, sawahnya lebih lebar. Coba biro dirizqihim, coba berikan kekayaan tadi kepada yang membutuhkan, supaya nanti akan terjadi hubungan yang harmonis. Yang kaya harus murah sama miskin, yang miskin akan hormat sama yang apa? Kaya. Dia mau kerja di tempat orang kaya, karena si kaya memberikan imbalan. Tapi kalau kaya semuanya Pak, Bapak nggak akan pernah bisa menikmati jalannya halus Pak. Mau orang kaya ngampakin batu keras untuk bikin jalan raya, mau nggak? Ya kan? Mau nggak orang kaya tuh bikin gali pinggir jalan dalam itu kan buat pasang kabel? Gak mau kerja. Dia mah nggak kena siang malam Pak. Tapi yang nikmatin listrik, yang nikmatin apa namanya jalur telepon segala macam, yang kaya paling miskin. Yang kerja. Maka yang kaya nggak boleh sedikit pun sombong sama yang apa. Karena ada yang miskin, hidup kita menjadi nyaman. Jangan pelit sama yang miskin, ya kan? Kita harus berpikir balik, bagaimana kalau Allah jadikan kita seperti dia. Terus terang, saya kagak sanggup Pak. Saya kadang-kadang kalau lewat jalan, ada maaf ya, orang-orang sering gali kabel itu dari tanah pasang kabel pam, kabel itu tiap hari. Kadang-kadang nggak kenal waktu kan, mau kerja ya kan, udah berdeketan sama bur. Kita kan lihat begitu jangan ya dasar si miskin ini sengsara jadi begitu. Alhamdulillah kita tidak jadi orang seperti itu. Waman parrojaan muslimin kurbatan parrojallahu anhu biha kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Siapa orang yang memberikan kelapangan dari kesusahan orang muslim, orang yang sedang susah dibantu rasanya lapang, ya enggak? Rasanya senang Pak, ya kan? Saya tuh merasakan itu Pak.
Dulu waktu saya anak pertama, Fatimah itu mau ke Mesir Pak ya. Oleh saja Tiko suaminya si patah itu, antum itu harus berangkat tahun ini nemenin anak saya, anaknya saja Tiko. Saya nggak punya duit Pak. Jaringan saya cuma 2,5 juta. Saya datang ke beliau berapa? Ya kira-kira sebenarnya 25 juta. 25 juta. Dari mana kita ini? Saya punya surat tanah sertifikat waktu itu bernilai 330, 313, lebih dari 300. Kita menjual, kita dagang itu sertifikat. Kali si A ini kelihatannya hidupnya enak, kita tawarin angkat tangan. Jamaah di bulan ini kita lihat punya mobil, hidupnya nyaman. Kalau ibarat kita lihat gunung kan Pak, kelihatan indah kan gitu ya. Ternyata juga angkat tangan. Sudah beberapa orang. Sampai kita rasanya kalau boleh putus asa, berusaha sama frustasi ya. Tapi ternyata setelah kita berjuang ke sana kemari, murni untuk memberikan pendidikan, ada orang yang nolong. Ketika istri itu ngaji di Putri Pak, di Ataqwa Putri di Minggu, dan saudaranya masih ngaji tinggal di Bantar Kubang. Ji, katanya anak kamu ke Mesir kan, gitu lah. Tahu katanya si ngaji, bapaknya katanya udah nyari ibu yang belum sampai ini ketemu. Iya. Akhirnya kenapa? Nah gua aduin, begitu Pak. Kita nggak pernah juga, nggak pernah nyangka kalau dia punya duit, dan kita juga nggak pernah kagak ngucap gitu kan. Aku duit aja katanya. Lah, kemudian emang bapaknya saya mau jual tanah, mana putih sertifikatnya nanti pegang. Apa kata dia? Lemang gue punya duit jual tanah katanya. Kita lain percuma. Gak mau gue pakai aja. Itu kan gimana? Pakai aja. Kalau kita datang ke rumahnya Pak, itu menteng. Pakai motor kita takut Pak. Saat itu tahun 2000-an, 2000 ya. Jadi kita naik angkot dari terminal di Bekasi sana. Beberapa rumah dia Pak. Sampai berkali-kali kita pesen tuh angkot. Berhentinya di sini ya, di anu ya. Jadi kita bawa sertifikat, kita bawa sertifikat kita mau sampai kwitansi deh. Mari kwitansinya saya tulis terima sebagai bukti saya sudah nggak mau juga. Bawa aja. Kalau gua nggak percaya sama lu, gua kagak kasih duit. Gua percaya makanya gua kasih. Jadi nggak ada borong, nggak ada kwitansi. Nah, coba bayangkan setelah kita sudah kesana kemari cari duit nggak dapat, ada yang nolong, kira-kira gimana? Senangnya luar biasa, ya kan? Senangnya luar biasa. Jadi kesulitan kita itu dibantu. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, hidupnya dia tak berkah Pak. Jadi itu banyak kenancing dari istri. Banyak punya taklim, orang bikin taklimnya 2 lantai Pak, buat TK ya, muridnya banyak. Itu namanya keberkahan hidup. Itu dunia, belum nanti di akhirat. Maka kata Allah, farrajallahu anhum ya qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Allah akan berikan kelapangan dari kesusahan nanti di hari apa? Kiamat. Jadi jangan pernah kita ragu untuk nolong orang susah. Jangan pernah ragu. Selagi kita mampu tolong, insya Allah
bapak akan berkah hidupnya di dunia, di akhirat akan selamat dari berbagai macam kesulitan di hari kiamat. Itu sudah janji Allah. Siapa orang yang pernah memberikan kelapangan kepada saudara muslim dari kesusahannya, Allah akan lepaskan kesusahan dia nanti di hari apa? Kiamat. Bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia Pak dikasih. Jadi saya katakan jangan pernah kita ragu untuk nolong orang, terlebih orang yang sedang mendapatkan apa? Kesusahan. Allah janji akan memberikan kelapangan, akan memberikan bantuan. Kita gitu ya kan. Wa man satara musliman satara yaumil qiyamah. Terus kata Nabi, siapa orang yang menutupi aib orang muslim, maka Allah tutupi aibnya di hari apa? Ini banyak orang yang senang ketika membuka aib saudaranya. Saya tanya, banyakkan orang yang cerita tentang kejelekan saudaranya atau tentang kebagusannya? Kalau lagi kumpul tuh biasanya yang diceritain bukan kebaikan orang, apanya? Kebaikannya. Asal kumpul bertiga berempat, udah tahu usianya. Kan gitu Pak. Emang tadi gini-gini. Oh iya, dia mau begitu orangnya. Nyambung aja Pak tuh. Kalau urusan kebaikan kayak gitu bukan orang. Iya kan? Nah ini Pak, kita disuruhnya tutup. Andai kata kita tahu banget juga Pak, tahu banget tentang keburukan si A, ditanya bahwa alam itu bukan urusan saya. Urusan saya itu banyak. Aib saya juga mungkin lebih banyak. Saya nggak pernah ngurusin aibnya Pak. Jangan kayak bensin Pak, begitu langsung dibukanya kan ya, boleh Pak. Apalagi kita nggak tahu, bahaya Pak. Kita nggak tahu malah sok tahu. Dia mau begini ditambah-tambahin Pak. Kalau orang kampung dia paling bisa ngasih bumbu, dibumbui terus, sehingga air orang seujung kuku menjadi gede diceritakan. Itu Allah marah sekali kalau ada hambanya yang beriman, aibnya dibuka oleh saudaranya. Maka kalau kita, Pak, kata saya bilang, kalau kita cintai saudara seperti mencintai sendiri, kalau kita dibuka aib kita sama orang, senang gak? Jangan pernah ceritakan aib orang lain. Jadi hadirin sekalian, ini penting. Di samping kita menjaga diri kita agar tidak terlalu banyak punya dosa, ya, tapi juga pentingnya ada harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Kan kalau harmonisnya apa ya? Kita kumpulnya enak, saling bantu, saling tolong, enak ya. Memang sesama muslim harus begitu baik. Muttafaq alaihi hadis Muslim. Wa ana berasa simpan hadis sekalian, saya kira demikian satu hadis yang kami sampaikan pada sore ini. Semoga bisa dipahami dan juga semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyangkut keselamatan kita Pak, baik hidup dunia maupun hidup di mana akhirat. Ini sangat penting kaitannya dengan persaudaraan. Dan tadi saya katakan, bisa tidak kita menjawab pertanyaan munkar nakir ketika uang menikah, siapa saudara kamu? Walaupun bapak kenal saudara kita, tetangga kita sia-sia, tapi kalau kita nggak punya kepedulian terhadap keluarga, terhadap sesama muslim, nggak akan pernah bisa jawab. Karena kita seakan-akan tidak kenal dengan saudara kita. Di sinilah perlunya ada pada sekarang baik bulan Muharram ya, ke 10, di mana kita sangat dianjurkan untuk membantu sama. Jadi kita dikenal dengan lebaran anak yatim, ya kan? Sebab Muharram itu dikenal dalam sejarah Islam adalah kemenangan-kemenangan para duafa. Orang-orang yang hidupnya tertekan, tertindas, Allah kasih kemenangan di bulan suci Muharram.
Bagaimana Allah berikan kemenangan pada Nabi Musa alaihissalam ketika dizalimi oleh Fir'aun. Kan gitu. Jadi banyak peristiwa-peristiwa dulu ya yang Allah berikan kemenangan di bulan Ramadan. Maka kita juga disunahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang tergolong du'afa, baik itu fuqara, sakit, atau memang mereka adalah janda-janda yang tinggal wafat oleh suaminya, sementara mereka dalam keadaan ekonomi yang sangat prihatin. Itu. Jadi kepedulian kita kepada mereka akan sangat membantu kita selamat di mana akhirat nanti. Hadirin sekalian demikian ya. Mari kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa ta'ala Sadatina Sami Sayyidina Rasulillahi Ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ta'ala wa li awladina wa li ikhwanina wa li talamidzina ya ilahana wa al-arifin wa faqihna wa ila ummiddin. Waj'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar.